Assalamualaikum teman-teman. Saya akan menceritakan kisah tentang Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman adalah Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang kini disebut Tentara Nasional Indonesia atau TNI pertama. Beliau kelahiran Purbalingga 24 Januari 1916. Ayah Sudirman bernama Karsid Kartowirodji adalah seorang pekerja di pabrik gula di Kalibogor, Banyumas. Sementara ibunya bernama Siem, keturunan Wedana Rembang. Akan tetapi, Sudirman dirawat dan diangkat anak oleh Raden Djoko Sunaryo yang menjadi camat Rembang Purbalingga. Pendidikan Jenderal Sudirman dimulai Holland Irlandese School atau HIS. Namun beliau berhenti dan melanjutkan sekolah di Taman Siswa Yogyakarta. Beliau pintar dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan dan memperdalam ilmu agama. Beliau dididik dengan baik oleh gurunya Suwarjo Tirto Supomo dan Raden Muhammad Khalil. Kelak, Jenderal Sudirman menjadi seorang pahlawan nasional yang terkenal dengan taktik gerilya dalam melawan penjajah. Setelah berhenti kuliah keguruan tahun 1936, beliau bekerja sebagai seorang guru. Karir politiknya dimulai tahun 1944. Beliau bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, kemudian mengikuti pelatihan di Bogor. Beliau diangkat menjadi komandan dan ditugaskan di Batalion Kroya Banyumas, Jawa Tengah. Di sana beliau dipersenjatai dengan persenjataan lengkap. Beliau juga bergabung dengan BKR atau Badan Keamanan Rakyat. BKR, Badan Keamanan Rakyat, yang kemudian berganti menjadi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat, cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dari sana pangkatnya terus menanjak, mulai dari latihan, kolonel, jenderal sampai jenderal besar. Sudirman semakin dikenal dan makin dipercaya berkat pertempuran Palagan Ambarawa pada akhir 1945. Pertempuran ini membuat Presiden Soekarno mempercayakan kepemimpinan tentara di tangan Sudirman. Saat itu, Sudirman sudah terpilih menjadi Panglima lewat voting pada 12 November 1945. Beliau dilantik pada tanggal 18 Desember 1945. Selama 3 tahun berusaha melawan tentara kolonial Belanda, Sudirman berhasil mengalahkan mereka melalui perjanjian Inggarjati dan Renville yang turut disusun oleh Sudirman. Setelah melalui berbagai macam perjuangan, pada tahun 1948, Sudirman divonis mengidap penyakit tuberkulosis yang menyebabkan paru-paru kanannya harus dikempeskan pada November 1948. Setelah beberapa hari di rumah sakit, Sudirman diperbolehkan untuk pulang. Bersama dengan itu, Belanda melancarkan agresi militer Belanda II untuk menduduki Yogyakarta. Sudirman beserta kelompok kecil tentaranya serta dokter pribadinya melakukan perjalanan ke Yogyakarta dan memulai perlawanan melalui perang gerilya selama 7 bulan. Jenderal Sudirman meninggal kurang lebih 1 bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia.
Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cemagi, Yogyakarta. Kematian Sudirman menjadi duka seluruh rakyat Indonesia. Namanya diabadikan menjadi nama sejumlah jalan, universitas, museum, dan monumen. Pada tanggal 10 Desember 1964, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Keistimewaan Jenderal Sudirman. Meskipun dalam keadaan terbatas, Jenderal Sudirman punya taktik bergerilya yang mumpuni saat melawan penjajah. Meskipun tidak punya pendidikan militer yang mentereng, tapi Sudirman berbakat dalam berbagai ilmu pelajaran. Sudirman juga dikenal sebagai pemimpin yang pintar untuk bernegosiasi. Demikian cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.